Salam, senang sekali dapat kembali mempelajari firman Tuhan dalam sebuah cerita Alkitab. Kali ini kita akan belajar sebuah tokoh hamba Tuhan bernama Elia. Dan Elia dikenal seorang hamba Tuhan yang sanggup menurunkan api dari sorga. Bahkan dia adalah seorang hamba Tuhan yang mengatakan tidak turun hujan, hujan tidak turun, turun hujan, maka hujan pun turun. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Segala sesuatu pada saat itu tampak buruk untuk Israel. Mengapa? Sang raja bernama Ahab dan ratu bernama Izebel membenci Tuhan. Sungguh sesuatu contoh yang sangat buruk. Karena hal ini membuat bangsa Israel juga membenci Tuhan dengan menyembah ilah-ilah palsu, patung-patung emas, dan ada yang banyak mereka menyembah daripada Allah-Allah palsu. Pertanyaannya, apakah ada seorang yang mencintai Tuhan? Tentu saja masih ada yang mencintai Tuhan. Dan salah satunya adalah seorang hambanya yang bernama Elia. Dan Tuhan berbicara kepada Elia. Dan Elia sering juga berkomunikasi kepada Tuhan. Hingga satu kali Tuhan berbicara kepada Elia dalam sebuah firman. Dan firman ini disampaikan kepada Raja Ahab. Elia berkata kepada Raja Ahab yang jahat itu. Dia katakan demikian. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali aku katakan. Nah, pada kesempatan ini, Elia sedang menyampaikan firman Tuhan. Tidak akan datang hujan. Bahkan itu selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun cukup lama. 1 bulan saja ketika hujan tidak turun, tidak ada embun, itu sangatlah menyulitkan. 3,5 tahun ini berarti sebuah kelaparan yang mengerikan. Tuhan tidak menginginkan umat Israel tinggal dalam kejahatan. Sehingga hal ini sebuah teguran bagi raja dan bagi Israel yang menyembah Allah-Allah palsu. Tuhan mau menunjukkan selama ini siapa yang membuat tanam-tanaman tumbuh, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang membuat kesuburan melalui peristiwa ini. Nah, pada kesempatan itu ketika sudah disampaikan firman itu, akhirnya Elia mengasingkan diri yang disuruh oleh Tuhan di sungai Kerit. Tuhan mengirim Elia ke suatu tempat yang sunyi di sana. Di sana di pinggir sungai, Elia menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Namun pada waktu Elia hidup di sana, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Burung-burung gagak ini membawa roti dan daging pagi dan petang. Dan Elia minum dari air sungai. Demikianlah setiap harinya. Elia tidak pernah menderita kelaparan dan kehausan. Sementara di Israel sudah mulai terjadi kelaparan karena tidak turun hujan. Tanam-tanaman mati dan banyak yang mati, banyak yang sengsara. Tapi Elia kebutuhannya masih tercukupi. Segera pada waktu itu ketika kemarau ini cukup panjang, sungai pun menjadi kering. Karena tidak ada hujan turun di negeri itu, maka firman Tuhan telah menjadi kenyataan. Seluruh negeri mengalami kekeringan, bahkan tanam-tanaman pun tidak tumbuh lagi. Yang sudah tumbuh saja mati, yang mau tumbuh tidak jadi tumbuh. Semua orang mulai kelaparan. Mungkin Elia mengira itu akan terjadi padanya sekarang karena air sudah kering. Tetapi selanjutnya Tuhan memiliki
rencana bagi Elia. Sehingga Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Di sana ada wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan hambanya. Karena Elia adalah hambanya, Tuhan tidak akan membiarkan hambanya sengsara. Tetapi ini adalah cara yang aneh untuk memberi makan. Dengan rendah hati, Elia pun menaati Tuhan. Saat dia sampai di Sarfat, janda itu sedang berada di gerbang kota itu dan sedang mengumpulkan kayu bakar. Di sanalah Elia bertemu dengan janda itu. Apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda itu? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Elia meminta kepada wanita itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti bundar. Wah, hal ini sangat mengagetkan bagi seorang perempuan janda itu. Sehingga dia berkata, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun bagiku. Inilah jawaban janda itu. Memang dia adalah janda yang sangat miskin. Tidak punya apa-apa. Roti pun dia tidak punya. Tetapi Elia meminta roti kepada janda miskin ini. Dia katakan, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dengan rasa sedih, janda itu berkata bahwa tidak ada makanan, hanya ini yang saya punya. Kalau saya olah ini menjadi sepotong roti, kalaupun kami makan, saya dan anak saya, setelah itu kami akan mati kelaparan. Tetapi Elia sedang menyampaikan sesuatu permintaan kepada janda ini. Janda yang tidak punya apa-apa, tidak punya roti. Kalaupun dia akan membuat roti, itu hanya sekali makan. Selanjutnya tidak dapat makan lagi. Apa yang dikatakan oleh Elia? Jangan takut. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wah, ini sungguh sangat-sangat mengherankan. Bahwa terlebih dahulu berikan kepada Elia. Itulah katanya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Inilah perkataan daripada Elia. Dia mulai merasakan, saya harus percaya kepada perkataan orang asing ini. Mungkin dia ini adalah utusan dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan. Saya akan melakukannya. Walaupun mungkin saya tidak akan makan. Tetapi Tuhan akan mengerjakan satu mujizat bagi keluarga janda ini. Dia melakukannya. Dia olah roti ini dari tepung yang segenggam tadi dan minyak yang sedikit itu. Wanita dan anaknya ini mendapat makanan selama beberapa waktu. Kenapa? Karena tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak kering. Ketika dia mengolah tepung itu dan membuatnya jadi roti, memberikan Elia roti itu. Sungguh berkat yang sungguh luar biasa. Tadinya dia berpikir kalau dia makan ini satu roti ini untuk dirinya dan anaknya, setelah itu mereka akan mati kelaparan. Tapi kali ini
ketika roti itu diberikan kepada hamba Tuhan Elia, sesuai dengan firman Tuhan, tetap ada roti setiap hari. Mereka tetap bisa makan dengan kenyang. Mereka tidak mati. Kenapa? Karena tepung itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah habis. Ini adalah mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Bayangkan, tepung tidak pernah habis. Bayangkan kalau di rumah kita beras yang sedikit, beras yang satu cangkir akhirnya tidak pernah habis. Sungguh luar biasa. Atau minyak goreng kita tidak pernah habis selama beberapa tahun. Sungguh luar biasa. Inilah berkat yang terjadi kepada janda yang percaya akan firman Tuhan. Semua kita pada saat ini diajak untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan hanya perlu dipercayai. Hanya percaya saja, lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan memberkati kita. Cerita ini sedang mengajarkan kita, utamakanlah Tuhan. Elia adalah mewakili Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kalau kita percaya dan mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat, memberikan segenap kebutuhan kita. Ada banyak cara kita mendahulukan Tuhan. Ketika kita beribadah, kita memberikan persembahan kita. Kita mengutamakan pekerjaan Tuhan. Ketika ada orang yang kelaparan, kita beri makan. Ketika ada orang tidak punya pakaian, kita kasih pakaian. Sesungguhnya Yesus pernah berkata, jika engkau beri makan orang yang kelaparan, jika engkau melihat orang dalam penjara, ketika engkau memberikan pakaian kepada yang telanjang, sesungguhnya engkau sedang memberikannya kepadaku. Jadi kalau kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang miskin, kepada orang kelaparan, itu sama dengan memberikan kepada Yesus. Maka Yesus akan memberkati kita karena kita telah memberikan yang terbaik kepada Yesus. Biarlah pelajaran ini menjadi bagian kita supaya kita mengingat selalu memberikan yang terbaik dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.